Aku terdiam saat mertuaku membanting surat izin poligami itu ke meja, menuntutku membiarkan suamiku menikahi wanita yang katanya kaya raya. Namun, senyumku mereka saat aku melemparkan kunci rumah dan sertifikat warisan 7 turunanku tepat ke wajah mereka sambil berkata, "Silakan ambil suamiku, tapi sekarang juga kalian harus." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari Jakarta yang mulai menyengat menembus kaca-kaca patri setinggi 5 meter di kediaman mewah kawasan Menteng. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah monumen kemewahan yang dibangun dengan selera kelas atas. Lantai marmer Carrara yang didatangkan langsung dari Italia menyelimuti seluruh ruangan, berkilau seperti cermin di bawah cahaya lampu kristal yang bahkan tetap menyala meski hari sudah terang. Di tengah keheningan pagi yang hanya dipecahkan oleh suara gemericik air mancur dari taman dalam, Syahrini menuruni tangga melingkar dengan keanggunan seorang ratu. Ia mengenakan jubah sutra panjang berwarna champagne dengan detail bordir emas di bagian kerah, sebuah pakaian rumah yang harganya mungkin setara dengan mobil keluarga kelas menengah. Langkah kakinya sangat tenang, nyaris tak terdengar di atas karpet Persia yang tebal, seolah ia tidak ingin merusak kesunyian rumah yang terasa dingin itu. Namun, kehangatan yang biasanya ia bawa tidak disambut baik di ruang makan. Di sana, di meja makan kayu jati utuh yang panjangnya bisa menampung 20 orang, Mama Ami sudah duduk dengan posisi tegak. Punggungnya kaku, wajahnya dipulas kosmetik mahal yang tetap tidak bisa menyembunyikan gurat ketidaksukaan. Di tangannya ada sebuah tablet yang menampilkan katalog perhiasan terbaru dari Paris, sementara di sampingnya, Reino Barak tampak sibuk dengan 2 ponsel sekaligus. Reino tidak menyentuh piring sarapannya. Ia tampak seperti pria yang memikul beban dunia di bahunya, namun matanya memancarkan ambisi yang mulai tidak sehat. "Selamat pagi, Ma. Mas Reino," sapa Syahrini dengan suara lembut, ciri khasnya yang selalu manja namun berwibawa. Ia menarik kursi di ujung meja, posisi yang secara simbolis sebenarnya adalah posisi kepala keluarga. Namun selama ini ia biarkan Reino yang menempatinya demi menjaga ego sang suami. Mama Ami tidak mendongak sedikit pun. Ia hanya menggeser layar tabletnya dengan suara ketukan kuku yang tajam. "Selamat pagi. Kamu lihat jam berapa ini, Syahrini?" Di rumah orang yang tahu tata krama, menantu itu sudah bangun sejak subuh. Menyiapkan keperluan suami, memastikan kopi suaminya diseduh dengan suhu yang pas, dan mendampingi suaminya sarapan. "Tapi kamu, turun-turun saat matahari sudah di atas kepala. Kamu pikir rumah ini hotel bintang 5? Syahrini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang ia gunakan sebagai perisai selama 5 tahun pernikahan mereka. "Inces tadi harus mengecek laporan dari beberapa manajer hotel kita di Bali dan Singapura, Ma. Urusan bisnis dan nasib ribuan karyawan tidak bisa menunggu sampai jam makan siang." Mama Ami mendengus. Tawa sinis keluar dari bibirnya yang dipulas lipstik merah tua. "Bisnis? Bisnis apa? Jualan bulu mata dan lipstik yang harganya cuma 100 ribuan itu? Jangan bercanda, Syahrini. Uang hasil jualanmu itu mungkin cuma cukup untuk beli sabun cuci mobil-mobil mewah Reino di garasi. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu bisa duduk di kursi mahal ini, menghirup aroma kopi dari biji kopi pilihan ini, dan memakai jubah sutra itu karena kerja keras Reino. Anakku itu banting tulang dari pagi sampai malam untuk mempertahankan martabat keluarga ini, sementara kamu hanya tahu cara menghabiskan uangnya untuk pamer di media sosial." Reino tetap diam. Jemarinya terus bergerak di atas layar ponsel, seolah percakapan di depannya hanyalah gangguan suara latar. Keheningan suaminya adalah belati yang paling tajam bagi Syahrini. Reino tahu betul siapa yang sebenarnya membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini, yang mencapai ratusan juta setahun. Reino tahu siapa yang melunasi gaji 10 asisten rumah tangga, 3 sopir, dan 2 tukang kebun di sini. Dan yang paling penting, Reino tahu siapa yang diam-diam menyuntikkan dana ke perusahaannya yang mulai goyah sejak tahun lalu. Tapi di depan ibunya, Reino memilih untuk membiarkan Syahrini menjadi beban yang tidak berguna. Reino itu butuh pasangan yang setara. "Syahrini," lanjut Mama Ami, kini matanya menatap tajam, penuh dengan intimidasi. "Ibu-ibu di arisan sosialitaku selalu membanggakan menantu mereka yang punya jabatan di perusahaan multinasional,
atau punya tambang sendiri. Sedangkan aku harus menelan ludah kalau mereka tanya pekerjaanmu. Menantuku sibuk dandan dan bicara manja-manja di depan kamera. Memalukan sekali bagi keluarga Barak. Syahrini menyesap tehnya perlahan. Ia merasakan kehangatan cairan itu melewati tenggorokannya, mencoba meredam amarah yang mulai mendidih di dadanya. Inces rasa, selama ini Mas Reino tidak pernah kekurangan apapun. Ma. Semua fasilitas di rumah ini selalu tersedia dengan kualitas terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang didapat teman-teman Mama. Tersedia karena Reino yang menyediakannya dengan keringatnya sendiri. Bentak Mama Ami, suaranya meninggi hingga menggema di langit-langit ruang makan yang tinggi. Tapi sampai kapan dia sanggup? Dia juga manusia, dia butuh bantuan. Dia butuh wanita yang bisa membawa modal besar ke dalam hidupnya, wanita yang punya jaringan bisnis nyata, bukan cuma jaringan followers yang tidak bisa dikonversi jadi uang tunai. Syahrini melirik Reino, berharap suaminya akan bicara satu kalimat saja untuk membela kehormatannya. Namun, Reino hanya meletakkan ponselnya, mengusap wajahnya yang tampak lelah, dan berdiri. Aku berangkat sekarang. Ada meeting penting dengan calon investor besar. Tanpa memberikan kecupan di kening atau sekadar tatapan mata, ia melangkah pergi, meninggalkan istrinya dalam pusaran hinaan sang ibu mertua yang kian menjadi-jadi. Malam harinya, sebuah gala bisnis internasional yang paling dinanti tahun ini digelar di ballroom Hotel Grand Hyatt. Syahrini secara sengaja memutuskan untuk tidak hadir. Ia menggunakan alasan klasik, kurang enak badan, padahal secara fisik ia sangat sehat. Ia sedang menyiapkan skenario yang lebih besar. Ia ingin memberi ruang bagi takdir untuk menunjukkan wajah aslinya. Ia tahu betul bahwa di acara malam itu, Mama Ami telah mengatur segala sesuatunya agar Reino bisa, tidak sengaja, bertemu dengan sosok yang dianggap sebagai penyelamat. Di dalam ballroom yang benderang, di bawah pendar ribuan lampu kristal yang mempesona, Reino berdiri dengan segelas sampanye di tangan. Ia tampak gagah dengan setelan jas hitam custom made, namun kegelisahan terpancar dari caranya menyesap minuman. Tiba-tiba, kerumunan orang di dekat pintu masuk utama terbelah. Suasana seolah membeku saat seorang wanita berjalan masuk dengan penuh otoritas. Itu adalah Luna Maya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang pas di tubuh, memperlihatkan aura wanita karir kelas atas yang tidak hanya cantik, tapi juga dominan. Luna bukan sekadar sosok masa lalu, ia kembali dengan citra baru sebagai pengusaha properti dan tambang yang sukses di luar negeri. Ia memancarkan kekuatan uang dalam setiap gerakannya. Reino? Long time no see. Suara Luna terdengar rendah, serak, dan penuh percaya diri. Luna, kamu benar-benar kembali. Reino tampak terkesima, seolah melihat oase di tengah gurun pasir finansialnya. Ya, bisnisku di Australia dan London sudah cukup stabil untuk kutinggalkan. Jadi aku pikir sudah waktunya untuk berbagi kesuksesan di Jakarta. Luna tersenyum, matanya menatap Reino dengan cara yang sangat kalkulatif. Aku dengar dari Mama Ami, proyek bendungan dan propertimu di Kalimantan sedang terhambat masalah likuiditas? Aku punya dana segar sekitar 300 miliar rupiah yang baru saja kucairkan dari saham tambangku. Mungkin kita bisa bicara tentang kerjasama yang lebih serius. Mama Ami tiba-tiba muncul di samping mereka dengan wajah yang berseri-seri, seolah ia baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Ia langsung menggandeng lengan Luna dengan akrab. Nah, Reino, lihat ini yang Mama maksud dengan wanita berkualitas. Luna ini bukan cuma cantik, tapi dia ini solusinya. Dia punya jaringan internasional yang nyata. Dia ini wanita yang sepadan untuk bersanding dengan nama besar keluarga kita. Bukan cuma modal gaya, cetar, tapi kantongnya kosong. Luna tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat berkelas dan manipulatif di telinga Reino. Mama Ami terlalu memuji. Tapi memang benar, Reino, di dunia bisnis yang keras ini, cinta saja tidak akan bisa membayar tagihan listrik rumah semewah itu. Kita butuh fondasi finansial yang tak tergoyahkan. Dan aku bersedia menjadi fondasi itu untukmu, asalkan tempat yang kutinggali adalah tempat yang utama, bukan yang kedua. Malam itu, Reino benar-benar terjebak. Ia menghabiskan sisa malam itu di sudut privat ballroom bersama Luna, mengabaikan banyak rekan bisnis lainnya.
Luna menceritakan kekayaannya dengan sangat meyakinkan. Tentang tambang emas di Queensland, kompleks apartemen di Sydney, hingga koleksi seni yang nilainya fantastis. Reino yang sedang terhimpit hutang ban karena ekspansi yang gagal, merasa seperti melihat malaikat pelindung. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di lantai 2 ballroom, di balik bayangan pilar-pilar besar, seorang pria dengan kamera lensa panjang terus memantau mereka. Setiap senyuman, setiap sentuhan tangan Luna di lengan Reino, hingga cara mereka berbisik sangat dekat, semuanya didokumentasikan. Hanya dalam hitungan detik, foto-foto itu terkirim langsung ke ponsel Syahrini yang sedang duduk diam di perpustakaan rumahnya yang luas dan gelap. Syahrini menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum getir. Jadi, harganya hanya 300 miliar. Mas? Ternyata semurah itu harga kesetiaan yang Inces bangun dengan air mata selama 5 tahun ini, bisiknya pada keheningan perpustakaan yang dikelilingi buku-buku warisan ayahnya. Pagi-pagi sekali, suasana rumah di menteng itu kembali gaduh. Namun kali ini gaduh karena kegembiraan yang dibuat-buat oleh Mama Ami. Ia pulang dari hotel tempat acara semalam dengan membawa beberapa kantong belanjaan dari butik internasional yang harganya bisa mencicil sebuah rumah sederhana. Ia dengan sengaja memamerkannya di ruang tengah, tepat di depan Syahrini yang sedang menikmati sarapan buahnya. "Syahrini, sini kamu, lihat ini," seru Mama Ami penuh semangat. Ia mengeluarkan sebuah kalung berlian dengan mata zamrud hijau yang sangat besar. "Ini hadiah dari Luna Maya," dia bilang. "Ini hanya tanda terima kasih kecil karena aku sudah menjadi jembatan antara dia dan Reino semalam." Bayangkan, baru 1 malam dia sudah memberikan perhiasan seharga miliaran. Ini baru namanya wanita berkelas, royal, dan punya uang yang tidak berseri. Syahrini berdiri, mendekati kalung itu dengan perlahan. Sebagai seorang wanita yang telah dikelilingi kemewahan sejak lahir, ia memiliki insting yang tajam. Ia mengamati kilauan zamrud itu di bawah cahaya lampu. Zamrudnya memang besar, Ma. Tapi Inces perhatikan serat di dalamnya agak aneh. Potongannya pun tidak presisi untuk standar perhiasan kelas atas dari Cartier atau Harry Winston. Apakah Mama yakin ini asli? Jangan kurang ajar kamu. Bilang saja kamu iri karena selama ini kamu tidak pernah sanggup membelikan aku perhiasan sebesar ini. Bentak Mama Ami. Wajahnya memerah karena tersinggung. Kamu itu sirik karena posisi kamu mulai terancam oleh kehadiran wanita yang jauh lebih hebat darimu. Kamu harusnya sadar, Luna itu sudah berjanji, kalau dia resmi jadi bagian keluarga ini, dia akan membelikan aku rumah di Singapura agar aku tidak perlu lagi tinggal di rumah kuno ini. Syahrini menarik napas dalam, mencoba tetap tenang meski hatinya perih. Ma, Inces selama ini selalu memberikan yang terbaik untuk Mama. Mobil baru yang Mama pakai setiap hari, apakah itu uang dari Reino? Bukan, Ma. Itu uang dari hasil kelolaan warisan keluarga Inces yang dialirkan ke rekening Mama setiap bulan. Bohong. Reino bilang itu uang bonus dari hasil proyeknya. Mama Ami meludah ke arah lantai marmer, sebuah penghinaan yang luar biasa bagi Syahrini. Mulai sekarang, aku tidak mau dengar lagi alasanmu. Reino sudah setuju untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan Luna. Dia wanita kaya raya, dia punya segalanya. Dan yang paling penting, dia tidak manja dan tidak menghabiskan uang suaminya seperti kamu. Di sisi lain, perubahan Reino pun semakin nyata. Ia menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Ia jarang membalas pesan WhatsApp dari Syahrini, dan jika pulang, ia selalu masuk ke kamar kerja dan mengunci diri. Pikirannya benar-benar telah diracuni oleh janji-janji Luna. Namun, Reino tidak tahu satu hal yang sangat fatal. Perusahaannya sebenarnya sudah dinyatakan pilot secara teknis oleh bank sejak 3 bulan lalu. Satu-satunya alasan mengapa gedung kantornya belum dipasangi garis penyitaan adalah karena ada penjamin misterius yang membayar bunga hutangnya tepat waktu setiap bulan. Penjamin itu adalah perusahaan cangkang milik Syahrini, Slavina Holding. Syahrini pun mulai melakukan manuver. Ia tidak lagi membelikan barang-barang mewah untuk mertuanya. Ia mulai memindahkan koleksi tas Hermesnya yang bernilai miliaran ke sebuah rumah rahasia yang ia beli atas nama asistennya. Ia mulai menginstruksikan tim legalnya untuk menyiapkan dokumen, pemutusan dukungan finansial total. Ia ingin melihat seberapa kuat cinta dan kekayaan
yang dibanggakan mertuanya saat semua fasilitas darinya ditarik. Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya setelah 1 bulan berlalu. Reino tidak lagi menyembunyikan hubungannya dengan Luna Maya. Bahkan, dengan lancangnya, Mama Ami membawa Luna masuk ke dalam rumah untuk makan malam saat Syahrini berada di sana. Mereka bertiga makan dengan penuh tawa di meja makan utama, sementara Syahrini diperlakukan seperti pelayan atau tamu tak diundang di rumahnya sendiri. "Wah, rumah ini sebenarnya punya potensi besar ya, Tante," ucap Luna sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan dengan tatapan meremehkan. "Tapi dekorasinya agak terlalu berat dan sedikit kampungan bagi seleraku. Kalau aku tinggal di sini nanti sebagai istri sah Reino, aku akan mengganti semua furnitur Italia ini dengan gaya minimalis Skandinavia. Jauh lebih berkelas bagi pengusaha seperti kita." Mama Ami tertawa renyah, seolah-olah dia sedang berbicara dengan menantu impiannya. "Tentu saja, Luna. Kamu punya selera internasional. Tidak seperti Prinses, kita ini yang seleranya cuma pamer kemewahan tapi sebenarnya tidak punya aset nyata atas namanya sendiri." Syahrini tetap duduk tenang, memotong daging steaknya dengan gerakan yang sangat presisi. "Luna, Inces dengar bisnismu di Australia sedang ekspansi besar-besaran. Tapi kok aneh ya? Inces cek di daftar investor resmi proyek strategis nasional, nama perusahaanmu tidak muncul. Bahkan di bursa saham Sydney, namamu tidak terdaftar sebagai pemegang saham mayoritas di tambang manapun." Wajah Luna Maya sedikit menegang, kilat kemarahan muncul di matanya namun, segera ia tutupi dengan tawa meremehkan. "Oh, Syahrini sayang, di level bisnis triliunan seperti yang aku jalani, kami menggunakan perusahaan konsorsium dan truste. Kamu yang dunianya cuma seputar kosmetik dan bulu mata mungkin, memang tidak paham urusan level tinggi seperti itu. Lebih baik kamu fokus saja pada koleksi tasmu." Reino membanting sendoknya ke piring porselen, hingga menimbulkan suara denting yang memekakan telinga. "Cukup, Syahrini. Jangan menghina Luna di rumahku sendiri. Dia datang ke sini dengan niat tulus untuk menyelamatkan masa depan keluarga kita. Kamu harusnya berterima kasih ada wanita sesukses dan sepintar dia yang masih mau peduli pada kita, padahal dia bisa saja memilih pria lain yang lebih kaya dariku." Syahrini menatap Reino dengan pandangan yang dalam, penuh dengan rasa kasihan yang tulus. "Menyelamatkan kita, Mas? Atau menyelamatkan ego kamu yang terluka karena merasa kalah dari istrimu sendiri? Ingat satu hal, Mas. Sekali Inces buka pintu ini untuk dia, maka pintu itu juga akan tertutup selamanya untukmu. Jangan pernah menyesal." Reino tidak memedulikan peringatan itu. Baginya, janji Luna untuk menyuntikkan dana 300 miliar adalah segalanya. Malam itu, setelah Luna pulang, Reino dan ibunya mendatangi kamar Syahrini. Reino membawa sebuah map berwarna biru. "Tanda tangani ini sekarang juga," perintah Mama Ami tanpa basa-basi. "Ini surat pernyataan pemberian izin poligami. Luna meminta semuanya legal secara hukum negara dan agama sebelum dia memindahkan dana investasinya ke rekening perusahaan Reino. Ini demi masa depan kita semua, Syahrini. Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu memang egois dan ingin melihat Reino hancur." Syahrini mengambil pena emasnya. Tangannya tidak bergetar sedikit pun. Dengan satu gerakan mantap, ia menandatangani surat itu. "Baiklah. Mas Reino boleh menikahi wanita itu. Tapi ingat, Inces memberikan izin ini bukan karena Inces takut kehilangan, tapi karena Inces ingin melihat seberapa jauh kebohongan ini bisa membawa kalian terbang." Hari yang dinanti-nantikan oleh Mama Ami akhirnya tiba. Ia secara sepihak mengatur pertemuan keluarga besar di ruang tamu utama rumah menteng itu. Ia mengundang seorang penghulu dan beberapa saksi dari kerabat dekat Reino. Luna Maya hadir dengan kebaya putih bertahtakan mutiara yang sangat mewah, wajahnya memancarkan kemenangan mutlak. Ia merasa sudah memenangkan segalanya. Rumah megah ini, status sebagai istri dari pria terpandang, dan akses ke aset yang ia kira milik keluarga Barak. "Syahrini, kamu sudah memberikan izin tertulis. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk menghalangi proses suci ini," ucap Mama Ami dengan suara lantang, seolah-olah dia sedang mengumumkan proklamasi. Luna sudah setuju untuk menandatangani berkas pemindahan dana 300 miliar sore ini, tepat setelah akad selesai. "Jadi, mulai besok, keluarga kita akan kembali ke puncak kejayaan.
Kamu boleh tetap tinggal di paviliun belakang kalau kamu masih ingin menjadi bagian dari kami. Syahrini berdiri di tengah ruangan. Ia tidak mengenakan jubah sutra atau pakaian manja lagi. Hari ini, ia mengenakan setelan bisnis berwarna hitam tajam dengan jam tangan mewah yang hanya diproduksi 10 buah di dunia. Auranya berubah total. Tidak ada lagi kesan wanita manja, yang ada hanyalah seorang CEO dingin yang siap mengeksekusi mangsanya. Mas Reino, Mama, Inces sudah memberikan apa yang kalian minta. Izin itu sudah sah. Dan Luna, selamat, kamu selangkah lagi mendapatkan apa yang selama ini kamu incar dengan susah payah. Luna tersenyum sinis, merasa di atas angin. Terima kasih, Syahrini. Aku akan memastikan Reino bahagia dan bisnisnya melesat, jauh melampaui apa yang pernah kamu lakukan. Oh, Inces sangat yakin akan hal itu, balas Syahrini dengan nada datar yang mengerikan. Tapi ada satu detail kecil yang kalian lupakan saat sibuk menghina Inces sebagai beban dan memuja kekayaan Luna yang mari kita lihat seberapa nyata kekayaan itu. Kalian bilang kalian bisa hidup nyaman selama ini karena kerja keras Reino? Kalian salah besar. Syahrini memberi kode pada asisten pribadinya yang tiba-tiba masuk membawa tumpukan map hitam besar. Mas Reino, perusahaanmu itu sebenarnya sudah bangkrut secara teknis sejak 2 tahun lalu karena investasi bodong yang kamu lakukan di Kalimantan. Selama ini, yang membayar hutang-hutangmu, yang menutup kerugian kantormu, dan yang memberi kamu modal untuk pamer adalah Inces melalui perusahaan Slavina Holding. Mama Ami tertawa gugup. Jangan mengada-ada kamu. Mana mungkin. Cek dokumen ini, MA. Syahrini melemparkan dokumen mutasi rekening ke meja. Rumah ini? Rumah di Menteng ini atas nama Yayasan Slavina, milik keluarga Inces secara turun-temurun. Sertifikat aslinya ada di brankas pribadi Inces. Mobil-mobil di garasi, atas nama perusahaan Inces. Bahkan berlian yang Mama pakai sekarang, Inces beli dengan uang warisan ayah Inces. Wajah Mama Ami mulai berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap sertifikat itu dan tangan suaranya mulai gemetar. Dan karena kalian merasa sudah punya sandaran baru yang kaya raya dan bisa menjamin hidup kalian lebih mewah, maka sekarang juga, izinkan Inces untuk membuka pintu rumah ini lebar-lebar. Syahrini menunjuk ke arah pintu jati besar yang terbuka lebar menuju halaman depan. Silakan kalian semua keluar dari rumah Inces. Sekarang juga. Mas Reino, Mama, dan tentu saja sang calon istri triliuner. Silakan kalian nikmati hidup nyaman kalian di luar sana tanpa sepeser pun uang dari keluarga Inces. Serahkan kunci mobil, lepaskan semua perhiasan yang Inces belikan, dan silakan angkat kaki. Reino gemetar hebat saat membaca dokumen yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya hanyalah pegawai di perusahaannya sendiri yang dimiliki istrinya. Ia menatap Luna dengan penuh harap yang menyedihkan. Luna, dana investasi 300 miliar itu, kamu bisa cairkan sekarang. Kan? Kita bisa beli rumah lain, kan? Luna Maya mulai tampak gelisah. Ia mundur beberapa langkah, menghindari tatapan mata semua orang. Aku harus menelepon manajer banku di Singapura dulu. Ada kendala administrasi mendadak karena jumlahnya terlalu besar. Syahrini tertawa, suara tawa yang paling dingin dan paling menusuk yang pernah didengar oleh siapapun di ruangan itu. Kendala administrasi? Atau karena saldo rekeningmu sebenarnya sudah minus, dan kamu sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang dari kasino di Genting? Inces sudah tahu semuanya, Luna. Kamu mendekati Reino hanya karena kamu mengincar rumah ini yang kamu kira bisa kamu jaminkan ke bank. Kita ini sama-sama pemain. Bedanya, Inces adalah pemilik kasinonya, sedangkan kamu cuma pemain figuran yang sudah kalah taruhan. Mama Ami jatuh terduduk di lantai marmer yang selama ini ia injak dengan sombong. Ia menyadari bahwa mulai detik ini, surga dunianya telah musnah. Ia telah membuang menantu yang memberinya kehidupan seperti ratu demi seorang penipu yang hanya memberinya harapan kosong. Silakan keluar, ulang Syahrini dengan suara yang tak terbantahkan. Inces mau mengganti semua dekorasi rumah ini. Aroma pengkhianatan di sini sudah terlalu menyengat dan membuat Inces mual. Suasana di ruang tamu utama yang tadinya penuh dengan aura kemenangan semu, kini berubah total menjadi kuburan bagi harga diri Reino dan Mama Ami. Syahrini berdiri tegak di tengah ruangan,
tidak ada lagi senyum manja yang biasa ia tunjukkan. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati di atas tahta marmernya sendiri. Di sampingnya, tim keamanan berseragam hitam sudah berdiri sigap, membentuk barisan yang memisahkan Syahrini dari orang-orang yang baru saja mencoba mengkhianatinya. "Kenapa kalian masih diam membatu di situ? Apakah kalian sedang menunggu Inces menyiapkan karpet merah untuk keberangkatan kalian?" tanya Syahrini. Suaranya kini tidak lagi melengking manja, melainkan dalam, dingin, dan menusuk tulang. "Mas Reino, Mama," Inces rasa tadi kalimat Inces sudah sangat jelas. Tidak perlu ada pengulangan untuk telinga yang berpura-pura tuli. "Silakan keluar dari properti milik keluarga Inces. Detik ini juga, sebelum Inces membiarkan petugas keamanan ini menyeret kalian seperti pencuri yang tertangkap basah." Mama Ami mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas seperti jeli. Ia memegangi pinggiran meja makan kayu jati yang selama ini menjadi saksi bisu betapa seringnya ia menghina makanan yang disajikan Syahrini. "Syahrini, kamu tidak bisa melakukan ini secara hukum. Aku ini mertuamu. Ada hukum adat, ada hukum moral. Mana mungkin kamu setega ini membuang ibu yang sudah melahirkan suamimu ke jalanan tanpa persiapan? Kamu tahu kondisi jantung Mama tidak kuat dengan tekanan seperti ini." Syahrini tertawa getir. Sebuah tawa yang hanya berisi kepedihan yang sudah membeku menjadi es. "Hukum moral, Ma? Di mana hukum moral Mama saat Mama membawa wanita lain ke rumah ini, dan memaksa Inces menandatangani surat izin perzinaan berkedok poligami? Di mana hukum moral Mama saat Mama menikmati setiap fasilitas, setiap butir nasi, dan setiap tetes air dari warisan keluarga Inces, tapi di saat yang sama menyebut Inces sebagai beban dan benalu di depan teman-teman arisan Mama?" Syahrini melangkah maju, sepatunya berbunyi klik-klak yang tegas di atas lantai marmer, seolah-olah setiap langkahnya adalah palu hakim yang mengetok vonis. "Mertua? Sejak kapan Mama menganggap Inces menantu? Selama 5 tahun ini, Mama hanya menganggap Inces sebagai mesin ATM yang tidak punya perasaan. Mama menghina Inces setiap hari, merendahkan martabat Inces, bahkan hari ini, Mama mencoba mengusir Inces dari rumah Inces sendiri demi wanita penipu ini." Syahrini menunjuk Luna Maya dengan ujung dagunya yang angkuh. Luna Maya, yang sejak tadi berusaha mengecilkan tubuhnya di balik punggung Reino, mulai mencari celah untuk melarikan diri. Namun, asisten pribadi Syahrini, seorang pria berbadan tegap, segera menghalangi langkahnya dengan tatapan mengancam. "Reino, aku harus pergi sekarang. Urusan banku di Singapura benar-benar darurat. Dana 300 miliar itu, sepertinya ada masalah teknis di kantor pusat." Gagap Luna dengan wajah yang mulai berkeringat dingin, merusak riasan tebalnya yang mulai luntur. "Berhenti di sana, Luna," bentak Syahrini. "Sebelum kamu pergi dari sini, lepaskan semua perhiasan yang kamu pakai. Kalung zamrud palsu yang kamu berikan pada Mama Ami itu silakan dibawa, anggap saja itu biaya hiburan untuk hari ini. Tapi anting berlian di telingamu itu, Inces tahu itu adalah hasil curian dari brankas pribadi Mas Reino di kantor, yang kuncinya Mas Reino ambil dari laci meja Inces tanpa izin. Itu berlian warisan nenek Inces. Lepas sekarang, atau Inces biarkan polisi yang melepaskannya di kantor penjara." Dengan tangan gemetar hebat, Luna melepaskan anting itu hingga telinganya sedikit memerah karena terburu-buru. Ia melemparnya ke meja porselen dan lari keluar menuju gerbang. Namun, di luar, ia hanya bisa memekik histeris. Mobil mewah yang ia pamerkan tadi sudah ditarik oleh mobil derek. "Maaf, Mbak Luna, mobil ini cicilannya macet 6 bulan dan perusahaan leasingnya sudah saya bayar untuk menariknya sekarang atas perintah pemilik lahan," teriak asisten Syahrini dari kejauhan. Luna Maya terpaksa berlari keluar gerbang menteng dengan kaki telanjang karena hak sepatunya patah, dikejar oleh pandangan sinis para tetangga yang selama ini menganggapnya wanita suci. Di dalam rumah, udara terasa semakin menyesakkan bagi Reino dan Mama Ami. Syahrini memberikan waktu hanya 30 menit bagi mereka untuk mengemas barang-barang pribadi. Segala sesuatu yang dibeli dengan uang Syahrini, baik itu melalui kartu kredit tambahan, dana operasional rumah tangga, atau hadiah langsung, dilarang keras untuk dibawa keluar. "Inces, tolong biarkan Mama membawa tas-tas ini saja. Ini koleksi kesayangan Mama, Mama tidak bisa hidup tanpa mereka. Ini adalah identitas Mama di depan teman-teman."
rintih Mama Ami sambil memeluk tumpukan tas Hermes di kamarnya yang luas. Ia bersimpuh di depan lemari kaca, seolah-olah tas-tas itu adalah Tuhan yang ia sembah selama ini. Syahrini masuk ke kamar itu, langkahnya anggun namun auranya sangat mengintimidasi. Ia menatap deretan tas yang tertata rapi di dalam rak kaca yang menyala. Tas-tas itu dibeli menggunakan limit kartu kredit Inces yang Mama gesek tanpa izin bulan lalu di Paris. Mama ingat apa yang Mama bilang kemarin? Inces adalah beban yang cuma tahu cara dandan, kan? Jadi, buat apa Mama membawa barang-barang dari orang yang Mama anggap beban? Itu kontradiktif, Tinggalkan semuanya. Mama hanya boleh membawa baju-baju lama yang Mama punya sebelum Reino menikah dengan Inces. Baju-baju yang mungkin sekarang sudah bau apek di gudang rumah lama kalian. Reino muncul di ambang pintu. Wajahnya hancur, matanya merah, dan bahunya merosot seperti orang yang baru saja kehilangan tulang punggung. Ia hanya memegang satu koper kecil berbahan kain yang sudah usang. Syahrini, aku benar-benar minta maaf. Aku tertutup mata oleh ambisi. Aku pikir Luna benar-benar solusi untuk perusahaan yang sedang berdarah ini. Aku hanya ingin terlihat hebat di matamu. Aku tidak ingin kamu tahu kalau aku gagal sebagai suami yang harusnya menafkahimu. Kamu tidak gagal sebagai pengusaha, Mas. Kamu gagal sebagai manusia yang tahu arti syukur. Potong Syahrini dengan nada datar yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Kamu ingin menyelamatkan egomu dengan cara menginjak harga diri istrimu sendiri. Kamu lebih memilih percaya pada dongeng wanita asing daripada bukti kesetiaan wanita yang setiap malam mendoakanmu. Sekarang, pergilah. Gerbang sudah terbuka lebar. Nikmati kebebasanmu dengan wanita, kaya raya, pilihanmu itu. Semoga 300 miliarnya cukup untuk membeli kembali harga dirimu yang sudah hanyut di selokan menteng. Saat mereka melangkah keluar dari pintu besar jati itu, Mama Ami menangis histeris hingga suaranya serak. Ia harus melepaskan sandal rumahnya yang empuk seharga 10 juta rupiah, dan menggantinya dengan sandal jepit karet lama milik salah satu pembantu. Di luar gerbang, tidak ada sopir yang menunggu. Tidak ada mobil Alphard yang pintunya terbuka otomatis. Yang ada hanyalah trotoar jalanan menteng yang panas, dan tatapan dingin dari para penjaga keamanan yang selama ini mereka perintah dengan sangat kasar. Kita mau kemana? Reino? Kakiku sakit. Aku tidak bisa jalan jauh di atas aspal panas begini. Telepon taksi sekarang. Keluh Mama Ami sambil terisak. Berdiri di pinggir trotoar dengan koper tua yang rodanya sudah macet di sampingnya. Reino hanya terdiam, menatap layar ponselnya yang retak. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan, namun sebuah pesan merah muncul, account blocked. Saldo rekening pribadinya sudah nol, didebet secara otomatis oleh sistem perbankan untuk menutup bunga hutang perusahaannya yang jatuh tempo tepat pada jam 2 siang tadi. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain uang tunai Rp500.000 di dalam dompet kulitnya yang mulai usang. Malam pertama bagi Reino dan Mama Ami adalah sebuah tamparan realita yang sangat menyakitkan. Setelah mencoba menghubungi semua teman bisnis, sepupu, dan kerabat yang selama ini selalu menjilat dan meminta bantuan kepada mereka, Reino menemukan kenyataan pahit. Tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon. Kabar bahwa Reino sudah dibuang oleh Syahrini Slavina menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Terpaksa, dengan sisa uang di dompetnya, Reino menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan sempit di daerah pinggiran yang kumuh. Kamarnya hanya berukuran 3x3 meter. Dindingnya berwarna kuning kusam dengan noda bekas rembesan air hujan dan jamur di mana-mana. Tidak ada kasur king size dengan spray sutra 1000 thread count. Yang ada hanyalah kasur busa tipis yang diletakkan langsung di atas lantai ubin yang dingin dan berdebu. Reino, Mama tidak bisa tidur di sini. Bau apa ini? Bau selokan masuk sampai ke dalam kamar. Dan kenapa panas sekali? Mana remote AC-nya? Mama bisa sesak napas kalau begini. Rengek Mama Ami sambil mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas yang ia temukan. Tidak ada AC, Ma. Hanya ada kipas angin kecil yang berisik itu, dan itu pun kabelnya sudah terkelupas. Dan air di kamar mandi harus ditimba dulu karena pompanya sedang rusak. Jawab Reino dengan suara parau yang penuh keputusasaan. Ia duduk bersandar di dinding yang lembab, memandangi langit-langit yang penuh sarang laba-laba, meratapi kebodohannya sendiri. Pikiran Reino terbang kembali ke rumah menteng. Jam segini,
Biasanya Syahrini akan menyalakan lilin aromaterapi aroma lavender dan memijat bahunya sambil menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantor. Sekarang, ia harus mendengarkan keluhan ibunya yang tak kunjung berhenti tentang betapa gatalnya kulitnya karena digigit nyamuk kebun yang masuk melalui celah pintu. Keadaan semakin menyedihkan saat pagi tiba. Mama Ami yang terbiasa mengonsumsi roti gandum impor dari toko roti Prancis, alpukat organik, dan jus kale segar, kini hanya dihadapkan pada satu bungkus nasi uduk plastik yang dibeli Reino dari warung pinggir jalan seharga Rp10.000. Nasi itu dibungkus kertas coklat, lengkap dengan sambal yang terlalu pedas untuk lidah Mama Ami. Apa ini, Reino? Nasi uduk berminyak begini? Ini banyak kolesterolnya? Jantung Mama tidak kuat. Mana buah-buahannya? Mana kopi kapsul Mama? Mama Ami melempar bungkusan itu hingga isinya berantakan di lantai semen yang kotor. Makan itu atau Mama tidak makan sama sekali hari ini. Bentak Reino yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Uangku tinggal 200.000. Ma, kita harus berhemat sampai aku bisa mendapatkan pekerjaan kasar sekalipun. Semua asetku sudah disita oleh perusahaan Syahrini karena aku menjadikannya jaminan hutang. Mama sadar tidak? Kalau selama ini kita hidup mewah itu karena kebaikan hati Syahrini? Sekarang nikmati pilihan Mama untuk membawaku pada Luna penipu itu. Mama Ami tertegun, lalu kembali menangis meraung-raung di atas kasur tipisnya. Tapi dia itu menantu. Dia harusnya berbakti sampai mati. Ini semua salah wanita bernama Luna itu. Dia bilang dia kaya raya punya tambang berlian. Mama yang membawa dia ke rumah. Mama yang meracuni otakku setiap hari agar menceraikan Syahrini, teriak Reino. Di kamar sempit itu, hubungan ibu dan anak yang selama ini terlihat kompak menghina Syahrini, kini mulai hancur berkeping-keping, saling menyalahkan dan penuh kebencian. Sementara Reino dan ibunya bergulat dengan kemiskinan mendadak yang menghina, dunia maya dikejutkan oleh sebuah skandal besar yang meruntuhkan sisa-sisa harapan mereka. Syahrini tidak hanya diam setelah pengusiran itu. Ia memastikan bahwa publik tahu siapa sebenarnya, sosok kaya, yang hampir merusak rumah tangganya dan mengelabui keluarganya. Di sebuah hotel melati yang terletak di gang sempit daerah kota, Luna Maya sedang meringkuk di pojok tempat tidur yang kusam. Pintu kamarnya digedor keras oleh dua orang pria berbadan besar dengan tato di sekujur lengan dan wajah yang bengis. Mereka adalah penagih hutang dari sindikat perjudian ilegal di Malaysia yang telah melacaknya selama berbulan-bulan. Keluar kamu, Luna. Jangan jadi pengecut. Kamu bilang kalau kamu sudah nikah sama Reino Barak, kamu bisa bayar hutang 10 miliar itu hari ini juga. Mana uangnya? Teriak salah satu pria itu sambil menendang pintu kayu hingga terbuka paksa. Sabar. Rencanaku gagal. Istrinya itu licik. Dia sudah tahu semuanya sebelum aku sempat memindahkan asetnya. Luna berteriak histeris. Wajahnya yang tanpa riasan tampak kuyu, tua, dan penuh ketakutan yang nyata. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita karir sukses dalam dirinya. Tanpa Luna sadari, seorang informan yang merupakan detektif swasta suruhan Syahrini, merekam seluruh kejadian itu dari jarak jauh menggunakan kamera tersembunyi berteknologi tinggi. Video penggerebekan itu, lengkap dengan teriakan Luna yang memohon-mohon hingga bersujud di kaki penagih hutang karena tidak punya uang sepeser pun, segera diunggah ke media sosial melalui akun-akun gosip terbesar. Hanya dalam hitungan jam, video itu menjadi trending topik nomor 1 di semua platform. Seluruh Indonesia melihat betapa wanita kaya yang dipuja Mama Ami sebenarnya hanyalah seorang buronan hutang judi yang sedang mencari mangsa pria kaya untuk melunasi kerugiannya. Kebohongan tentang tambang di Australia dan properti di London terbongkar habis sebagai dongeng belaka. Di kontrakan sempitnya, Reino melihat video itu di ponselnya yang layarnya sudah retak parah. Ia merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia telah membuang permata asli, seorang wanita pewaris sah warisan 7 turunan yang tulus mencintainya, hanya demi seorang penipu kelas teri yang bahkan tidak bisa membayar sewa hotelnya sendiri. Aku bodoh. Aku benar-benar pria paling bodoh di dunia. Reino memukuli kepalanya sendiri ke dinding hingga berdarah. Penyesalan itu datang seperti tsunami, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Sementara Mama Ami, setelah melihat video itu, hanya bisa diam membisu dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa kalung zamrud, miliar,
pemberian Luna yang ia bawa ternyata hanyalah kaca hijau murah yang bahkan tidak laku dijual di pasar loak. Berbeda 180 derajat dengan kehancuran Reino yang menyedihkan, Syahrini justru menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi pewaris tunggal yang berkelas. Setelah membuang semua benalu dalam hidupnya, auranya semakin bercahaya, seolah-olah beban 10 ton baru saja diangkat dari bahunya. Ia tidak lagi dikenal publik sebagai sekadar istri Reino Barak, melainkan sebagai Syahrini Slavina, CEO tunggal dari Slavina Group yang memegang kendali atas puluhan hotel dan ribuan hektar lahan properti di seluruh Asia. Ia melakukan transformasi total pada citranya. Syahrini mulai muncul di seminar-seminar bisnis internasional sebagai pembicara utama. Ia tidak lagi bicara tentang bulu mata atau jargon manja, melainkan bicara tentang strategi manajemen risiko, investasi properti berkelanjutan, dan bagaimana menjaga kekayaan keluarga tetap stabil selama 7 generasi. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya kini didengar dengan penuh hormat oleh para pengusaha besar dan pejabat negara, bukan lagi dipandang sebelah mata sebagai sosok manja. Syahrini juga melakukan pembersihan besar-besaran di perusahaan yang dulu ia titipkan pada Reino. Ia menemukan banyak sekali penggelapan dana yang dilakukan Reino untuk membiayai gaya hidup mewah Mama Ami dan memberikan hadiah-hadiah mahal pada wanita-wanita di luar sana agar ia terlihat sebagai pria perkasa. Dengan tegas, Syahrini menyerahkan bukti-bukti itu ke tim audit hukum. Mas, kamu pikir Inces tidak tahu setiap rupiah yang kamu keluarkan dari rekening perusahaan? Inces hanya sedang menunggu kamu sadar, tapi ternyata kamu malah semakin tersesat. Gumam Syahrini sambil menandatangani surat pemecatan seluruh jajaran direksi lama yang merupakan kroni-kroni Reino. Suatu sore yang tenang, Syahrini berdiri di balkon kantornya yang megah di lantai tertinggi sebuah pencakar langit di kawasan Sudirman. Ia mengenakan setelan jas putih yang sangat elegan, tangannya memegang segelas jus jeruk segar. Ia menatap matahari terbenam yang membiaskan warna emas di atas langit Jakarta, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kegelapan hidup yang ia alami sebulan lalu. Ia tahu, di suatu tempat di kota yang luas ini, mantan suami dan ibu mertuanya sedang kepanasan di kontrakan sempit, mungkin sedang menangis atau saling mencakar memperebutkan sepotong roti. Namun, tidak ada lagi rasa benci atau keinginan untuk membalas dendam di hati Syahrini. Rasa benci itu sudah digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa, karena ia telah mengambil kembali tahtanya sebelum para benalu itu menghabisi segalanya. Inces adalah berlian asli, dan berlian tidak akan pernah kehilangan kilaunya hanya karena sempat tertutup debu kotoran kalian. Debu itu cukup disapu, dan Inces akan kembali bersinar, ucap Syahrini pada angin yang berhembus kencang di ketinggian. Tiba-tiba, asistennya yang setia masuk membawakan sebuah buket bunga mawar putih yang sangat besar. Ibu Syahrini, ini ada kiriman dari Emer Nicholas, pemilik jaringan hotel mewah di Eropa. Beliau mengundang ibu untuk makan malam pribadi di Paris minggu depan, untuk merayakan kerjasama baru kita. Beliau bilang, beliau sangat mengagumi ketegasan ibu dalam berbisnis. Syahrini tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus, cerdas, dan penuh percaya diri. Jadwalkan. Inces siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Hidup Inces terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi masa lalu yang tidak tahu diri. Bulan kedua di rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta Timur, menjadi neraka dunia yang nyata bagi Mama Ami. Kulitnya yang dulu hanya bersentuhan dengan kain sutra premium dan dirawat dengan teknologi laser tercanggih di klinik kecantikan eksklusif di Swiss, kini dipenuhi bintik-bintik merah yang perih dan gatal luar biasa. Itu adalah dampak alergi air tanah yang berbau besi, berkapur, dan keruh karena saluran pipa yang sudah berkarat puluhan tahun. Tidak ada lagi pelayan berseragam rapi yang membawakan handuk hangat beraroma lavender di pagi hari. Kesunyian pagi di Menteng kini berganti dengan suara bising knalpot motor yang memekakan telinga dan teriakan penjual sayur yang lewat tepat di depan pintu kontrakannya yang rapuh, dan hanya terbuat dari triplek tipis. Reino, Mama tidak kuat lagi. Dada Mama sesak. Udara di sini seperti tidak mengandung oksigen, hanya ada debu dan bau got yang masuk lewat celah lantai. Rintih Mama Ami. Ia terbaring lemah di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di atas lantai ubin yang dingin dan lembab. Punggungnya terasa seperti ditusuk-tusuk karena kasur itu sudah kehilangan daya kenyalnya dan mengeluarkan bau apek yang menyengat. Kipas angin kecil di pojok ruangan yang sudah berkarat hanya berputar malas. Alih-alih memberikan kesejukan, kipas itu justru menerbangkan debu-debu halus dari dinding yang mengelupas,
membuat batuk Mama Ami semakin menjadi-jadi, kering, dan sangat menyakitkan. Setiap kali Mama Ami terbatuk, Reino yang duduk di pojok ruangan hanya bisa memejamkan mata, menahan sesak di dadanya sendiri. Ia baru saja pulang dengan kemeja yang basah kuyup oleh keringat dan bau asap knalpot yang menempel di seluruh tubuhnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong, tangannya gemetar saat mencoba membuka bungkusan nasi bungkus yang isinya sudah mendingin. Mama harus kuat. Aku baru saja ditolak lagi di perusahaan logistik tadi siang. Mereka semua tahu namaku, MA. Berita tentang kebangkrutanku dan hubunganku dengan Syahrini yang hancur sudah menjadi konsumsi publik yang sangat memalukan. Tidak ada satupun pengusaha di kota ini yang mau mempekerjakan pria yang dianggap tidak setia dan gagal mengelola aset miliknya sendiri. Aku dicap sebagai pembawa sial, MA. Seorang pecundang yang membuang keberuntungannya sendiri. Mama Ami menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi bantal yang sudah mulai berjamur di sisi-sisinya. Ini semua gara-gara Syahrini. Kenapa dia tegas sekali melakukan ini pada kita? Apakah dia tidak ingat betapa kita dulu menghidupkan suasana rumahnya yang sepi itu? Kalau saja dia memberikan kita satu unit apartemen kecil saja di pusat kota, Mama tidak akan sefrustrasi ini. Dia itu wanita iblis, Reino. Dia wanita berhati batu yang membiarkan mertuanya sendiri mati perlahan di tempat kumuh ini tanpa rasa kasihan sedikit pun. Padahal dulu dia selalu bilang ingin menjadi menantu yang berbakti. Berhenti menyalahkan Syahrini, MA. Bentak Reino tiba-tiba, suaranya pecah oleh keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Syahrini tidak pernah mengusir kita sebelum Mama membawa wanita ular bernama Luna itu ke meja makan kita. Syahrini tidak pernah memutus aliran dana sebelum Mama menghina dia setiap hari sebagai beban keluarga yang tidak berguna dan tidak punya harga diri. Sekarang kita ini bukan siapa-siapa lagi di Jakarta ini. Kita harus sadar, harga satu strip obat jantung Mama itu setara dengan uang makan kita untuk 3 hari ke depan. Kita sekarang adalah orang-orang yang dulu Mama hina sebagai rakyat jelata, yang bau dan kotor. Ketegangan di dalam kamar yang pengap itu memuncak saat Mama Ami tiba-tiba tersedak. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan ia pingsan di pelukan Reino. Reino panik luar biasa. Ia menggendong tubuh ibunya yang kini terasa sangat ringan, sebuah bukti betapa beratnya tekanan batin yang dialami wanita itu, keluar dari gang sempit menuju jalan raya. Ia harus berteriak-teriak seperti orang gila di bawah terik matahari, hanya untuk menghentikan sebuah angkutan kota yang penuh sesak. Di puskesmas, ia harus duduk di bangku plastik yang keras selama berjam-jam bersama puluhan orang lainnya. Pemandangan kemiskinan yang dulu sangat ia benci, kini menjadi cermin dari kehidupannya sendiri yang sudah hancur lebur tanpa sisa. Setelah kondisi Mama Ami stabil namun tetap harus menjalani rawat jalan dengan biaya yang tidak sedikit, Reino menyadari bahwa sisa uang di dompetnya bahkan tidak cukup untuk menebus satu jenis obat resep dokter. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah compang-camping dan hati yang dipenuhi rasa malu, ia memutuskan untuk melakukan hal yang dulu ia bersumpah tidak akan pernah ia lakukan. Mendatangi kantor pusat Slavina Group untuk memohon belas kasihan terakhir. Gedung pencakar langit itu berdiri kokoh di kawasan elit Sudirman, berkilau di bawah terik matahari Jakarta seolah-olah sedang mengejek kemelaratan Reino yang kini hanya memakai kemeja lusuh. Reino berdiri di lobi yang sangat megah, tempat di mana dulu ia berjalan dengan dagu terangkat dan semua orang, dari satpam hingga direksi, membungkuk hormat padanya. Namun hari ini, penampilannya sangat menyedihkan. Kemejanya kusam, lengannya kotor, sepatunya retak di bagian tumit, dan wajahnya kuyu dengan janggut yang tumbuh tidak teratur. Aroma keringatnya sangat kontras dengan wangi parfum ruangan kelas atas yang memenuhi lobi tersebut. "Maaf, Pak, ada keperluan apa? Apakah Bapak sudah ada janji temu?" Tanya seorang petugas keamanan dengan nada formal namun sangat dingin, tanpa ada gurat pengenalan sedikit pun di wajahnya. Saya Reino Barak. Saya ingin bertemu dengan Ibu Syahrini. Bilang saja suaminya datang untuk urusan keluarga yang sangat mendesak dan penting. Ucap Reino, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawa yang dulu ia miliki agar suaranya tidak terdengar bergetar. Petugas keamanan itu menatap Reino dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sangat jelas terlihat. "Maaf, Pak. Ibu Syahrini tidak memiliki jadwal untuk bertemu dengan siapapun yang tidak terdaftar di agenda digital hari ini. Dan setahu saya, beliau tidak ingin diganggu oleh tamu-tamu yang tidak memiliki kepentingan bisnis yang jelas. Beliau adalah CEO yang sangat sibuk sekarang."
Kalau Anda ingin bertemu, silakan buat janji melalui prosedur resmi di bagian hubungan masyarakat di lantai bawah, dan jadwalnya mungkin baru tersedia bulan depan atau bahkan tahun depan. Reino merasa seperti ditampar dengan keras di depan umum. Orang-orang yang lewat, para eksekutif muda berpakaian necis yang dulu pernah ia pimpin dalam rapat-rapat penting, melihatnya dengan pandangan penuh rasa ingin tahu yang menyakitkan sekaligus jijik. Saat Reino mencoba memaksa masuk menuju area lift khusus direksi dengan alasan dia masih pemilik sebagian aset, dua petugas keamanan bertubuh besar langsung memegangi lengannya dengan sangat kuat. "Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya pria yang dulu memberikan perintah di gedung ini. Saya suaminya." Teriak Reino frustrasi. Suaranya menggema di lobi yang tenang dan beraroma parfum mahal itu, membuat semua orang berhenti sejenak untuk menonton tontonan gratis tersebut. "Bapak, tolong jangan membuat keributan atau kami terpaksa memanggil polisi karena tindakan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban umum," ancam petugas itu tanpa ragu. Reino diseret dengan kasar keluar dari pintu kaca lobi yang sejuk, dan dibuang begitu saja ke trotoar panas yang berdebu. Ia terduduk di semen, menatap bayangan dirinya yang menyedihkan di pantulan kaca gedung yang menjulang tinggi itu. Ia sadar sepenuhnya sekarang, ia bukan lagi penguasa istana itu. Di mata dunia yang kejam dan oportunis ini, ia hanyalah debu yang mengganggu pemandangan indah di kawasan elit tersebut. Di dalam gedung, di lantai 50 yang sangat mewah, suasana sangat kontras. Udara beraroma kayu cendana dan pendingin ruangan bekerja sempurna tanpa suara. Syahrini sedang duduk di ruang rapat pribadinya yang menghadap langsung ke arah jantung ibu kota. Ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang pria tampan berdarah campuran Prancis-Indonesia, Nicholas Saputra. Nicholas bukan sekadar pria tampan yang sering muncul di layar perak. Ia adalah arsitek kelas dunia sekaligus pengusaha perhotelan ternama yang kini menjadi mitra strategis Syahrini dalam membangun mega proyek resort di Maldives. "Syahrini, visi Anda tentang penggabungan antara kearifan lokal Indonesia dan kemewahan modern Eropa adalah sesuatu yang sangat langka di industri properti saat ini," ucap Nicholas dengan suara bariton yang tenang, penuh dengan kekaguman yang tulus dan jujur. Syahrini tersenyum. Kali ini senyumnya bukan lagi senyum manja yang dibuat-buat untuk menarik perhatian atau validasi pria, melainkan senyum seorang pemimpin wanita yang anggun, berwibawa, dan penuh kecerdasan. "Terima kasih, Nicholas. Inces selalu percaya bahwa sebuah bisnis tidak hanya tentang angka-angka dingin di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita menjaga martabat, integritas, dan kehormatan keluarga dalam setiap keputusan yang kita ambil. Proyek di Maldives ini akan menjadi bukti nyata bahwa Inces bisa berdiri jauh lebih tegak dan lebih sukses tanpa gangguan dari orang-orang toksik yang hanya ingin menumpang hidup dari warisan 7 turunan keluarga Inces." Nicholas menatap Syahrini dengan tatapan yang sangat berbeda dari cara Reino menatapnya dulu. Nicholas melihatnya sebagai seorang wanita berdaulat yang setara dalam segala hal intelektual. Nicholas tidak melihatnya sebagai dompet berjalan. "Saya dengar ada sedikit keributan di lobi bawah tadi. Apakah itu orang dari masa lalu Anda yang mencoba mencari celah untuk masuk?" Syahrini menyesap teh hijaunya perlahan dari cangkir porselen mahal. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun, tetap tenang seperti air di danau yang dalam. "Biarkan saja, Nicholas. Debu memang seringkali mencoba menempel kembali pada permata yang sudah dibersihkan dengan susah payah, tapi mereka akan hilang dengan sendirinya ditiup angin keberhasilan. Fokus kita adalah masa depan, pembangunan, dan inovasi, bukan mengurusi sampah yang sudah kita buang secara resmi ke tempatnya yang pantas." Nicholas tertawa kecil. Ia merasa sangat terkesan dengan ketenangan batin dan ketegasan Syahrini. Tanpa banyak bicara, Nicholas menggeser sebuah kotak kecil berbahan bludru hitam yang berisi jam tangan edisi terbatas yang sangat langka. "Ini hadiah kecil dari saya untuk merayakan kesuksesan penandatanganan kontrak kerjasama kita hari ini. Bukan karena saya ingin membeli perhatian Anda dengan barang mewah, tapi karena saya tahu Anda adalah wanita yang sangat menghargai waktu dan kualitas." Syahrini menerima hadiah itu dengan sopan dan anggun. Di dalam hatinya, ia merasakan perbedaan yang sangat kontras. Dulu, Reino sering memberikan hadiah mewah namun ternyata menggunakan limit kartu kredit Syahrini sendiri, hanya untuk memamerkan seolah-olah dia adalah pria kaya yang royal di depan publik. Sedangkan Nicholas memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi murni atas pencapaian intelektual dan kedaulatan Syahrini. Malam itu, langit Jakarta seolah-olah ikut merasakan amarah dan kesedihan yang terkubur.
Hujan deras yang disertai angin kencang mengguyur kota, menciptakan suasana yang sangat muram dan dingin yang menusuk tulang. Reino tidak memilih untuk pulang ke rumah kontrakannya yang bocor di sana-sini. Ia menunggu dengan gigil yang hebat di samping pintu keluar parkir khusus direksi, berharap bisa mencegat mobil Rolls-Royce yang membawa Syahrini pulang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya mengenakan jaket tipis yang sudah basah kuyup, hingga menempel ke kulitnya yang mulai tampak kurus. Setelah menunggu hampir 3 jam dalam kedinginan yang menggigit, sebuah mobil mewah dengan plat nomor khusus perlahan keluar dari area basement. Reino yang sudah kehilangan akal sehat dan harga dirinya langsung berlari ke tengah jalan yang licin, menghadang mobil itu dengan tangan terbuka. Sopir mobil mengerem mendadak hingga ban mobil berdecit keras di atas aspal yang basah, nyaris menabrak tubuh Reino. Syahrini yang sedang berbincang santai dengan Nicholas di dalam kabin mobil yang kedap suara dan hangat itu terkejut. "Ada apa, Pak Sopir? Kenapa berhenti mendadak sekali?" Inces kaget. "Ibu maaf, itu..." Pak Reino menghadang di depan mobil. Beliau tampak sangat nekat, basah kuyup, dan tidak mau bergeser meski saya sudah membunyikan klakson. Lapor sopir dengan nada ragu dan sangat khawatir. Syahrini menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh dengan rasa lelah terhadap drama yang tak kunjung usai. Ia menurunkan kaca mobilnya hanya sedikit saja, hanya sekitar 2 cm, cukup untuk mendengar suara dari luar tanpa membiarkan air hujan masuk ke dalam kabin yang mewah. Reino mendekat ke kaca mobil dengan langkah gontai, wajahnya tampak sangat menyedihkan. Perpaduan antara air hujan, keringat dingin, dan air mata penyesalan yang sudah terlambat 1000 tahun. "Syahrini, Inces, tolong dengarkan aku sekali saja," teriak Reino sambil menggedor kaca mobil dengan tangan yang sudah memucat karena kedinginan. "Mama sakit parah, Inces. Jantungnya lemah, ginjalnya bermasalah karena air kotor di kontrakan. Dia butuh biaya rumah sakit yang sangat besar malam ini juga. Aku tidak minta banyak, tolong beri aku pekerjaan apa saja di kantormu. Jadi tukang sapu pun aku mau, jadi penjaga gudang atau kurir pun aku terima. Tolong, jangan biarkan mama mati pelan-pelan di kontrakan kumuh itu hanya karena kesalahanku yang bodoh." Syahrini menatap lurus ke arah jalanan di depan, tidak menoleh sedikit pun ke arah Reino yang berada tepat di samping jendela. "Mas Reino, coba ingat-ingat kembali dengan jujur, saat mama menghina Inces sebagai beban dan memaksamu untuk menikahi penipu itu, di mana rasa kasihan kalian? Saat kalian berpesta pora di restoran mahal menggunakan uang warisan keluarga Inces sementara Inces menangis sendirian di kamar menahan lapar batin, apakah kalian pernah sedikit saja memikirkan nasib Inces kalau Inces benar-benar jatuh miskin?" "Aku salah. Aku hilaf, Syahrini. Aku dikutuk oleh kesombonganku sendiri. Tolong, demi masa lalu kita yang pernah bahagia di awal pernikahan kita dulu." Reino berteriak sambil menangis histeris di bawah guyuran hujan. "Masa lalu kita sudah mati, membusuk, dan terkubur di hari kalian mencoba mengusir Inces dari rumah warisan orang tua Inces sendiri demi orang asing yang kalian anggap kaya," ucap Syahrini dengan suara yang datar namun sangat berwibawa, tanpa ada satu getaran emosi pun. Ia menoleh sedikit ke arah Nicholas yang menatapnya dengan rasa prihatin yang mendalam, lalu kembali menatap ke depan. "Pak Sopir, ambilkan amplop coklat di laci dana darurat. Beri dia 10 juta rupiah tunai. Anggap itu adalah sedekah terakhir Inces untuk mantan mertua yang sedang sakit keras. Setelah itu, jalankan mobilnya. Jangan pernah berhenti lagi untuk orang ini, siapapun namanya dan apapun alasannya." Sopir menurunkan kaca sedikit, melempar amplop coklat tebal berisi uang tunai ke arah Reino yang berdiri di samping mobil, dan segera melajukan mobilnya dengan cepat meninggalkan area tersebut. Reino mencoba mengejar mobil itu sambil berteriak memanggil nama Syahrini. Namun ia terjatuh di genangan air yang kotor dan berlumpur, memeluk amplop yang sudah basah itu erat-erat di dadanya. Ia memang mendapatkan uangnya, tapi ia menyadari sepenuhnya bahwa malam itu ia telah kehilangan sisa-sisa martabat terakhirnya sebagai seorang pria di hadapan wanita yang dulu ia remehkan sebagai beban hidup. Reino pulang ke rumah kontrakan dengan uang di tangan dan tubuh yang menggigil karena demam. Namun hatinya kini tidak lagi berisi penyesalan yang tulus, melainkan api kebencian yang baru, sangat beracun, dan membakar sisa akal sehatnya. Ia melihat ibunya terbaring lemah di atas kasur tipis, mengigau memanggil-manggil nama, Syahrini, dalam tidurnya yang gelisah dan penuh rasa takut. Penolakan Syahrini yang sangat dingin dan pemberian uang yang dianggapnya sebagai uang sedekah,
justru memicu kegilaan di dalam otak Reino yang sudah frustrasi berat. Dia menghina kita, Ma. Dia membuang uang ini ke mukaku seolah aku ini pengemis jalanan yang tidak punya harga diri sama sekali. Ucap Reino dengan suara rendah yang penuh dengan kebencian mendalam, sambil menatap amplop 10 juta itu dengan mata merah menyala di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Reino, apakah kita bisa kembali ke rumah di Menteng? Mama kangen bau parfum ruangan di sana. Mama tidak mau mati di sini. Tanya Mama Ami dengan suara yang sangat lemah, parau, dan setengah sadar. Kita akan kembali ke sana, Ma. Syahrini harus membayar mahal setiap air mata dan setiap tetes hujan yang membasahi tubuhku malam ini. Dia pikir dia sudah menang? Tidak. Kalau aku tidak bisa memiliki istana itu lagi, maka tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang boleh memilikinya. Istana itu harus hancur bersama dia. Reino meremas amplop coklat itu hingga hancur di tangannya. Wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan. Di saat yang bersamaan, di sebuah persembunyian kumuh lainnya di sudut kota, Luna Maya yang juga sedang terpuruk, depresi, dan dikejar-kejar oleh penagih hutang judi lintas negara, tiba-tiba menghubungi ponsel Reino yang layarnya sudah retak parah. Ternyata, penipu bertemu dengan pengkhianat. Luna Maya yang merasa hidupnya hancur dan dipermalukan secara nasional karena Syahrini, mengajak Reino untuk melakukan sebuah rencana nekat yang sangat berbahaya dan jahat. Luna mengusulkan untuk mencuri data rahasia perusahaan Syahrini untuk dijual kepada kompetitor bisnis asing, atau melakukan sabotase besar-besaran pada proyek pembangunan resort di Maldives yang sedang dikerjakan Syahrini bersama Nicholas agar Syahrini kehilangan seluruh hartanya dalam semalam. Reino yang sudah kehilangan akal sehat, moralitas, dan logika, setuju begitu saja tanpa berpikir panjang. Ia merasa bahwa semua penderitaan hidupnya saat ini adalah sepenuhnya kesalahan Syahrini, bukan karena keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Di tengah kegelapan malam di kamar kontrakan yang pengap, bau lembab, dan dihantui suara rintihan sakit Mama Ami, sebuah rencana jahat yang sangat gelap mulai disusun oleh dua orang yang telah kalah oleh ego mereka sendiri. Sementara itu, di apartemen pentousenya yang mewah dan tenang, Syahrini sedang berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan seperti permata dari ketinggian lantai 60. Ia merasakan sebuah firasat buruk yang melintas sejenak di benaknya, sebuah getaran aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri, namun ia hanya tersenyum tenang dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa warisan 7 turunannya bukan hanya berupa harta benda fisik, tapi juga berupa perlindungan spiritual dan hukum yang tak kasat mata bagi mereka yang selalu menjaga kehormatan, kebenaran, dan ketulusan. Biarlah mereka mencoba melakukan apapun, bisiknya pada angin malam yang sejuk, karena berlian yang asli tidak akan pernah hancur hanya karena benturan kerikil tajam yang kotor dan berlumut. Malam di pinggiran Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam pun enggan memberikan kehangatan pada rencana busuk yang sedang disusun. Di sebuah gudang tua yang pengap, berbau karat, dan lembab di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa, dua manusia yang telah kehilangan segala martabatnya bertemu dalam kegelapan yang pekat. Suara ombak yang menghantam dermaga beton terdengar, seperti detak jantung yang penuh dengan kecemasan dan dendam yang tak kunjung padam. Reino berdiri di sana dengan pakaian yang tidak hanya kusam, tetapi juga mulai robek di bagian bahu, mencerminkan kehidupannya yang telah hancur lebur. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam yang sangat tebal akibat kurang tidur selama berminggu-minggu dan tekanan batin yang luar biasa hebatnya. Di hadapannya, Luna Maya tampak jauh lebih menyedihkan. Wanita yang dulu selalu tampil glamor di sampul majalah fashion itu, kini hanya mengenakan jaket hoodie kebesaran yang kotor, untuk menutupi identitasnya dari kejaran penagih hutang. Riasannya luntur terkena keringat dingin, rambutnya kusut masai, dan ia terus-menerus menoleh ke belakang setiap kali mendengar suara langkah kaki tikus atau deru mesin kapal dari kejauhan. Kamu yakin dengan rencana gila ini, Luna? Ini bukan sekadar pencurian data biasa, ini adalah sabotase tingkat tinggi. Jika kita gagal sedikit saja, kita tidak hanya akan tetap miskin, kita akan membusuk di dalam penjara seumur hidup tanpa sinar matahari. Suara Reino terdengar parau, pecah antara ketakutan yang mencekam dan kebencian yang sudah mendidih hingga ke ubun-ubun kepala. Luna tertawa sinis, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan, seperti gesekan logam pada batu. Jalan kembali? Reino, coba lihat dirimu di genangan air itu. Kita sudah tidak punya jalan kembali sejak hari Syahrini mempermalukan kita dan melemparmu ke jalanan seperti sampah yang tak berharga. Syahrini telah menghancurkan namaku di seluruh negeri ini,
membuatku menjadi buronan publik yang tidak bisa masuk ke hotel manapun tanpa diseret keluar oleh petugas keamanan. Dan kamu? Kamu hanya tinggal menunggu waktu sampai ibumu yang malang itu mati di kontrakan pengap itu, karena kekurangan oksigen dan obat jantung yang layak. Syahrini punya segalanya, kekuasaan, harta, dan sekarang pria baru yang memujanya, sementara kita membusuk di selokan. Adilkah itu bagi kita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya? Luna mengeluarkan sebuah perangkat lunak ilegal berbentuk flash disk hitam dengan lampu indikator merah yang berkedi pelan dan misterius. Ini adalah virus sabotase tingkat militer yang kubeli dari pasar gelap. Jika kita bisa menanamkan ini ke dalam server pusat Slavina Group saat acara peluncuran proyek Maldives besok malam, seluruh sistem keamanan dan keuangan mereka akan lumpuh total dalam hitungan detik. Semua dana investor senilai ratusan miliar akan dialihkan ke rekening luar negeri yang tidak terlacak di Panama. Syahrini akan dianggap melakukan penggelapan dana internasional oleh otoritas keuangan dunia. Dia akan hancur, dia akan masuk penjara, dan seluruh istana pasir yang ia banggakan itu akan runtuh seketika tanpa sisa. Reino menatap benda kecil di tangan Luna dengan pandangan nanar. Di otaknya yang sudah kalut, terbayang kembali wajah Syahrini yang dingin, angkuh, dan penuh penghinaan saat melempar amplop, sedekah, di bawah guyuran hujan yang membasahi tubuhnya yang kuyup. Aku masih punya kartu akses cadangan yang dulu belum sempat ia tarik secara fisik karena kecerobohan tim IT-nya saat pengusiran itu. Aku tahu celah keamanan di basement gedung itu yang jarang dijaga oleh manusia, karena mereka terlalu percaya pada teknologi sensor. Kita akan masuk saat semua mata dunia fokus pada pesta mewah di lantai atas. Dua jiwa yang sudah hancur itu bersalaman di tengah kegelapan yang pekat, dikelilingi aroma amis air laut dan debu pelabuhan. Mereka tidak menyadari bahwa kebencian telah membutakan setiap sel logika di otak mereka. Mereka tidak sedang merencanakan sebuah keadilan. Mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri dengan tangan yang gemetar, kotor, dan penuh dosa yang tak termaafkan. Malam peluncuran proyek Maldives Slavina Resort akhirnya tiba dengan segala kemegahannya yang menyilaukan mata dunia. Gedung pencakar langit milik keluarga Slavina bersinar terang benderang di tengah kemacetan Jakarta yang padat, seolah menjadi mercusuar kemakmuran yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Karpet merah membentang luas dari pintu mobil hingga ke lobi utama, menyambut para menteri, duta besar, dan pengusaha papan atas dari berbagai belahan dunia yang datang dengan mobil-mobil mewah mereka yang berkilauan. Ratusan wartawan berkerumun di balik pagar pembatas, lampu kilat kamera tak henti-hentinya menyambar, menciptakan suasana yang begitu prestisius dan penuh adrenalin. Di dalam ruang ganti pribadinya yang sangat luas dan beraroma mawar di lantai tertinggi, Syahrini berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit yang bingkainya terbuat dari emas murni. Ia mengenakan gaun haute couture berwarna emas yang menjuntai indah hingga ke lantai, bertahtakan ribuan kristal kecil yang memantulkan cahaya lampu seperti bintang-bintang di langit malam yang cerah. Ia tampak seperti dewi kemakmuran yang baru saja turun ke bumi untuk memberikan berkat. Di sampingnya, Nivola Saputra tampil sangat gagah dengan tuxedo hitam yang dipotong dengan sangat sempurna, memancarkan aura ketenangan, kekuatan, dan perlindungan yang nyata. Anda tampak sangat cantik, luar biasa, dan tidak tertandingi malam ini, Syahrini. Namun, Inces, matamu tampak tidak tenang sama sekali. Kau tampak sedang memikul beban berat di balik senyummu yang menawan itu, ucap Nicholas dengan suara bariton yang lembut namun penuh perhatian sambil menyerahkan segelas air mineral kepada Syahrini untuk menenangkan sarafnya. Syahrini menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat. Jemarinya yang lentik menyentuh kalung berlian senilai puluhan miliar di lehernya. Entahlah, Nicholas. Inces merasa ada getaran aneh yang sangat negatif di udara malam ini. Seperti ada sekumpulan tikus yang mencoba menggigit kabel-kabel di bawah istana ini. Inces selalu percaya pada intuisi wanita, dan kali ini intuisi itu berbisik sangat keras, bahkan berteriak di telinga Inces agar tetap waspada. Sistem keamanan kita adalah yang terbaik di Asia, Syahrini. Setiap inci gedung ini dijaga oleh teknologi biometrik terbaru dan tim profesional yang sudah terlatih di militer. Jangan biarkan ketakutan kecil merusak malam kemenanganmu yang sangat berharga ini. Nicholas mencoba menenangkan, meskipun di dalam hatinya ia sendiri juga merasakan ketegangan yang sama, karena ia tahu seberapa banyak orang yang iri dengan kesuksesan Syahrini. Syahrini tersenyum tipis, namun matanya tetap tajam dan waspada.
Ia memanggil asisten pribadinya dengan isyarat tangan yang anggun namun tegas. Pastikan tim IT di ruang server pusat tetap waspada penuh 100%. Jangan biarkan satupun perangkat asing, sekecil apapun itu, masuk ke dalam jaringan internal kita malam ini. Inces punya firasat bahwa tikus-tikus lapar yang merasa terbuang akan mencoba merusak fondasi istana ini, tepat di saat kita sedang merayakan keberhasilan kita. Saat Syahrini melangkah keluar menuju aula utama dengan langkah yang begitu anggun, berwibawa, dan mempesona semua orang yang melihatnya, di lantai bawah yang paling dalam, di kegelapan koridor basement yang sunyi dan dingin, dua bayangan hitam mulai bergerak lincah di balik pilar-pilar beton. Reino dan Luna telah berhasil menyusup melewati sensor keamanan yang sebelumnya sudah disabotase secara teknis oleh rekanan gelap Luna. Mereka kini telah masuk ke dalam rahim gedung, membawa virus kehancuran di dalam saku mereka yang penuh kebencian. Reino dan Luna berhasil mencapai pintu baja ruang kendali server utama yang letaknya sangat tersembunyi di lantai bawah tanah ketiga. Jantung Reino berdegup sangat kencang. Suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri seolah-olah akan meledak dari dadanya. Dengan tangan yang gemetar hebat dan dingin, ia memasukkan kartu akses lamanya ke celah sensor pintu. Secara mengejutkan dan mencurigakan, lampu sensor berubah menjadi hijau dan pintu baja tersebut terbuka tanpa suara sedikitpun. Luna segera berlari menuju meja komputer pusat yang lampunya berkedip-kedip dalam kegelapan yang menyeramkan. Jemarinya bergerak sangat cepat di atas papan ketik, memasukkan barisan kode virus yang sudah ia siapkan selama berminggu-minggu. Sedikit lagi, hanya butuh satu perintah terakhir, dan boom. Syahrini Slavina akan menjadi sejarah memalukan yang akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Bisik Luna dengan mata yang melotot penuh kegilaan, dendam, dan haus akan kehancuran orang lain. Namun, tepat saat Luna akan menekan tombol enter untuk mengeksekusi virus sabotase yang ia kira sempurna tersebut, seluruh layar monitor di ruangan itu mendadak berubah menjadi warna merah darah yang sangat menyala. Sebuah tulisan besar berwarna putih muncul tepat di tengah layar. Akses denied, trap activated. Lampu ruang server yang tadinya redup tiba-tiba menyala dengan sangat terang benderang, menyilaukan mata mereka hingga mereka memeki kesakitan dan harus menutup wajah dengan tangan. Pintu baja di belakang mereka tertutup secara otomatis dengan suara dentuman logam yang sangat berat, mengunci secara permanen tanpa celah. Dari pengeras suara yang tersembunyi di setiap sudut ruangan, terdengar suara yang sangat mereka kenali, suara Syahrini yang sangat tenang, jernih, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan oleh siapapun. Inces sudah menunggu kedatangan kalian dengan sangat sabar. Mas Reino, Mbak Luna. Inces sudah tahu kalian akan datang ke sini sejak kalian merencanakan hal bodoh ini di gudang pelabuhan yang amis itu. Tikus selalu memiliki insting untuk kembali ke tempat di mana mereka dulu menemukan sisa makanan, tapi tikus lupa bahwa pemilik rumah selalu menyiapkan perangkap yang lebih pintar. Suara Syahrini bergema dengan sangat dingin dan bergema di ruangan yang kini terasa seperti sel penjara bawah tanah. Reino terduduk lemas di lantai semen yang dingin dan keras. Wajahnya pucat pasi seputih kertas, peluh dingin membasahi punggungnya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu setiap detail rencana kita? Mas Reino, apakah kamu benar-benar berpikir Inces sebodoh itu? Inces adalah pemilik sah tunggal gedung ini dan seluruh jaringannya. Setiap helaan napas, setiap langkah kaki yang tidak terdaftar dalam sistem biometrik kita, terpantau oleh kecerdasan buatan paling canggih di dunia. Kartu aksesmu? Inces sengaja tidak mematikannya secara sistemik agar Inces tahu kapan tepatnya kalian akan mencoba menusuk Inces dari belakang untuk terakhir kalinya. Inces hanya ingin memberikan kalian panggung untuk menunjukkan wajah asli kalian di hadapan hukum yang berlaku. Lanjut suara Syahrini dari speaker. Tiba-tiba, layar raksasa di ruang server itu menampilkan siaran langsung dari aula utama di lantai atas. Di sana, Syahrini berdiri tegak di atas panggung dengan lampu spotlight yang mengikutinya. Ia memegang mikrofon emas dan berbicara kepada ratusan tamu undangan yang terhormat dengan penuh percaya diri dan senyum kemenangan yang elegan. Namun, matanya menatap tajam ke arah kamera yang terhubung langsung ke ruang server bawah tanah, seolah ia sedang menatap langsung ke dalam jiwa Reino yang ketakutan. Malam ini, hadirin sekalian yang saya hormati, bukan hanya proyek Maldives yang kita rayakan bersama di tempat yang indah ini. Kita juga sedang merayakan sebuah momen pembersihan total dari segala bentuk pengkhianatan, parasit, dan benalu yang selama ini mencoba merusak kemuliaan dan martabat keluarga besar Slavina, ucap Syahrini dengan nada bicara yang sangat berkelas dan tenang. Di belakangnya,
Layar raksasa di aula menampilkan rekaman CCTV secara real-time yang memperlihatkan Reino dan Luna yang sedang tertangkap basah di ruang server. Seluruh tamu undangan, dari menteri hingga pengusaha mancanegara, sontak berdiri, berbisik kaget, dan menatap layar dengan pandangan jijik melihat betapa rendahnya tindakan yang dilakukan oleh mantan suami sang ratu bisnis tersebut. Di bawah tanah, pasukan polisi khusus bersenjata lengkap sudah menunggu di balik pintu baja. Saat pintu terbuka, Reino dan Luna langsung disergap tanpa perlawanan sedikitpun. Luna berteriak-teriak histeris seperti orang kesurupan, memaki-maki Syahrini, memaki nasib, dan mencakar-cakar udara, sementara Reino hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang sudah hancur oleh rasa malu, kehinaan, dan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir seumur hidupnya. Di luar gedung, ratusan wartawan sudah menunggu dengan kamera yang siap membidik setiap momen kehinaan mereka. Foto-foto mereka yang sedang digiring dengan tangan terborgol, dengan latar belakang kemegahan logo Slavina Group yang bersinar, menjadi berita utama di setiap stasiun televisi nasional dan portal berita internasional dalam hitungan menit. Headline berita berbunyi, skandal sabotase mantan suami sang pewaris terbongkar secara live. Kabar memilukan ini sampai ke telinga Mama Ami di rumah kontrakan sempitnya melalui suara siaran televisi tetangga sebelah yang volumenya disetel sangat keras, karena ingin mendengar berita panas tersebut. Mama Ami yang saat itu sedang memegang satu butir obat jantung murah pemberian dari bantuan sosial, seketika jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin dan kotor. Ia melihat di layar televisi, putra kebanggaannya, pria yang dulu ia sanjung-sanjung tinggi dan ia hasut untuk mengkhianati istri setianya demi harta Luna, kini berjalan dengan tangan terborgol sebagai penjahat nasional yang memalukan. Harapan Mama Ami untuk kembali ke rumah mewah di Menteng, menikmati kasur empuk, dan menghirup udara AC yang dingin musnah selamanya dalam 1 detik yang menyakitkan. Penyakit jantungnya kambuh dengan sangat hebat. Namun kali ini, tidak ada lagi ambulans pribadi yang datang dalam waktu singkat. Tidak ada lagi dokter spesialis yang standby 24 jam untuk menyelamatkan nyawanya. Ia harus menghadapi ajalnya sendirian di dalam kamar pengap yang berbau minyak tanah dan lembab, meratapi keserakahan, kesombongan, dan kejahatan batinnya yang telah membunuh seluruh keluarganya secara perlahan namun pasti. Reino dan Luna dijatuhi hukuman maksimal oleh pengadilan atas dakwaan berlapis. Percobaan sabotase ekonomi nasional, pencurian data rahasia perusahaan, dan penipuan internasional. Di dalam sel penjara yang gelap, pengap, dan dingin, Reino setiap malam hanya bisa menatap jeruji besi yang kaku. Suara tetesan air dari atap sel yang bocor mengingatkannya pada malam ia mengemis di bawah hujan di depan mobil Rolls-Royce Syahrini. Ia telah kehilangan segalanya tanpa sisa. Istri yang sangat mulia dan mencintainya, ibu yang tewas dalam kemelaratan yang menghina, dan martabatnya sebagai seorang laki-laki di mata dunia. Penyesalan itu kini menjadi teman setianya, sebuah penjara batin yang jauh lebih menyiksa daripada tembok beton manapun di dunia ini. Luna Maya, di sisi lain, benar-benar kehilangan kewarasannya karena tekanan batin yang luar biasa. Di dalam sel wanita, ia terus berhalusinasi bahwa ia masih menjadi sosialita kaya raya yang dihormati. Ia berbicara dengan dinding-dinding kusam seolah-olah mereka adalah kolega bisnis penting dari luar negeri. Ia menjadi contoh paling nyata bagi dunia, bahwa ambisi yang dibangun di atas pondasi kebohongan, pengkhianatan, dan air mata orang lain hanya akan berakhir pada kegelapan abadi yang menyedihkan. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu mereda dan membersihkan hidup Syahrini dari segala kotoran. Proyek Maldives Slavina Resort resmi dibuka dan langsung dinobatkan sebagai resort terbaik dan paling eksklusif di dunia oleh berbagai majalah perjalanan internasional. Syahrini Slavina kini berdiri di atas dermaga kayu putih yang sangat indah di tengah Samudra Hindia yang berwarna biru toska jernih. Ia menatap air laut yang bening seperti kristal, mencerminkan kejernihan hatinya yang sudah berhasil melewati segala ujian hidup yang sangat berat dengan kemenangan yang elegan. Di sampingnya, Nicholas Saputra menatapnya dengan penuh rasa hormat, kekaguman, dan kasih sayang yang sangat tulus tanpa sedikitpun niat terselubung. Bisnis Syahrini berkembang pesat hingga 3 kali lipat, menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di panggung ekonomi dunia. Namun, ia tidak lagi dikenal publik hanya sebagai wanita yang suka pamer kekayaan. Dunia kini mengenalnya sebagai The Iron Lady of Asia, seorang pemimpin wanita yang memiliki hati seluas samudera namun memiliki keberanian, ketegasan, dan prinsip setajam pedang berlian. Syahrini menggunakan sebagian besar keuntungan pribadinya untuk membangun panti jompo mewah yang gratis bagi lansia terlantar,
dan sekolah-sekolah berstandar internasional bagi anak-anak kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang tua yang harus ditelantarkan atau anak-anak yang kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan ketidakadilan. Ia mengubah rasa sakit pengkhianatannya menjadi energi besar untuk menyembuhkan luka orang lain. Suatu sore yang tenang, saat matahari terbenam di ufuk Maldives dengan gradasi warna ungu dan oranye yang luar biasa cantik, Nicholas berlutut di hadapan Syahrini di atas pasir putih yang halus. Ia tidak membawa bongkahan emas yang besar, melainkan sebuah cincin berlian kecil yang sangat sederhana namun memiliki makna simbolis yang mendalam tentang kesetiaan sejati. Syahrini, kau telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kau bisa berdiri sangat tegak, kuat, dan mandiri sendirian. Sekarang, izinkan aku berdiri di sampingmu. Bukan untuk menjadi pelindungmu, karena aku tahu kau jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui, tapi sebagai teman perjalanan hidup yang akan selalu menghargai setiap detak jantungmu dan setiap keputusanmu, ucap Nicholas dengan ketulusan yang murni dari lubuk hatinya. Syahrini tersenyum, matanya berkaca-kaca oleh kebahagiaan yang sejati, jenis kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit atau warisan manapun. Inces menerima, Nicholas. Karena kali ini, Inces tahu bahwa cinta yang sejati tidak melihat apa yang ada di dalam brankas Inces, melainkan melihat apa yang ada di dalam jiwa Inces. Kisah tentang Syahrini Slavina akhirnya menjadi legenda urban yang diceritakan dari generasi ke generasi di Jakarta. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang wanita yang pernah diremehkan, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, dan dianggap sebagai beban keluarga, berhasil bangkit dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang paling elegan, bermartabat, dan penuh kelas. Ia membuktikan bahwa warisan 7 turunan yang sesungguhnya bukanlah tentang tumpukan emas atau berlian, melainkan tentang kekuatan karakter, kejujuran batin, dan kemurnian hati yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh pengkhianat manapun di dunia ini. Dari balkon penthouse-nya yang baru di tepi laut, Syahrini menatap langit malam yang penuh bintang dengan penuh kedamaian. Ia membisikkan doa syukur yang sangat dalam. Ia telah memaafkan masa lalunya, namun ia tidak akan pernah melupakan pelajarannya yang berharga. Berlian yang asli itu kini tidak hanya bersinar untuk dirinya sendiri, ia telah menjadi cahaya penuntun bagi banyak orang yang sedang berjuang di kegelapan. Dan di atas tahta abadi keberhasilannya, sang prinses akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya.